البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nak balik dulu? Oh, tak tafadhal. Awak ya barik ya. Hati-hati di jalan. Ada insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke masuk bab baru. Yang 264 ya, kurang satu hadis lagi, terus masuk bab baru. Ayo. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsur rabi' wasitun ba'dal mi'atain, 264. Haddatsana Abdul Walid, qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Jabr. Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu min nisa'ihi yaghtasilani min ina'in wahid. Anas bin Malik mengatakan, dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanita dari istri-istri beliau itu mereka berdua mandi dari satu bejana. Wa zada Muslim wa Wahab an Syu'bah minal janabah. Tayyib. Disebabkan oleh junub. Di sini Imam Bukhari lagi-lagi meriwayatkan dari Abdul Walid. Beliau adalah Hisham bin Abdul Malik at-Toyalisi. Abdul Walid at-Toyalisi. Tayyib. Siqatun sabtun imam. Termasuk apa? Murid yang hebat dari Syu'bah Al-Basri. Tayyib. Haddatsana Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Wasiti Summal Basri, ma'ruf. Amirul Mukminin fil hadis, imamun fil ibadah, ma'ruf. An Abdullah bin Jabr. Dan terkadang dipanggil apa? Abdullah bin Jabir ibni Atiq Al-Ansari Al-Madani Siqah. Tak disebutkan kunyahnya di dalam tahdhib. Qala sami'tu Anas bin Malik. Taib, Anas bin Malik ma'ruf, Abu Hamzah. Taib, Al-Madani Summal Basri. Yaqul kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena dengan setelahnya yaghtasilan menunjukkan apa? Seringnya demikian. Taib. Menunjukkan apa? Al-mulazamah wal istimrar. Nabi wal mar'atu, dalam qiraah lain wal mar'ata, dua-duanya boleh. Kalau yang di hadapan kita kalau yang dicetakan apa ini Ibnu Hazm, dari Ibnu Hazm ini wal mar'atu, dia dhammah karena apa? Sekedar ma'tuf kepada isim kana, maka dia marfu. Kalau dalam qiraah lain kata Al-Hafidz yaitu wal mar'ata, wawunya adalah wawu ma'iyah. Berarti Nabi bersama wanita dari istri-istri beliau. Alnya di sini adalah jinsiyah kata Al-Hafidz. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Munawi, alnya di sini jinsiyah, jenis wanita. Jadi bukan wanita tertentu, hanya wanita yang itu tak, tapi jenis wanita, tapi apa? Min nisa'ih, dari sebagian, minnya adalah min tabu'idiyah, dari istri-istri Nabi. Ya ghtasilan, mandi. Min ina'in wahid, yaitu mengambil airnya. Ini min di sini kata Al-Hafidz ini adalah ibtida'il ghayah. Baik, ini ada dua min yang di baris ini. Min pertama adalah tabaidiyah, min kedua adalah ibtida'il ghayah. Baik. Yang lain mengirab minnya adalah apa? Tabaidiyah, yaitu dari sebagian air di dalam bejana itu, tak masalah. Intinya apa? Yaitu boleh mandi sama-sama dari bejana yang tidak terlalu besar, dan konsekuensinya seringkali adalah air bekas yang dipakai mandi itu akan terpercik masuk kembali ke bejana tadi. Ini menunjukkan kata jumhur ulama, mustakmal, air mustakmal itu tetap thahirun mutahhir. Tidak seperti ucapan Syafi'iyah Imam Syafi'i dan sebagian Syafi'iyah, yaitu thahirun ghairu mutahhir. Dan tidak pula seperti ucapan orang-orang Ahnaf,
kelompok Hanafiyah yang mengatakan apa ma'un musta'mal itu najis. Ini yang paling berat pendapat itu sampai tingkat najis, dan ini terbantahkan dengan dalil-dalil yang ada. Maka Al-Hafidz sering syarah beliau condong kepada pendapat jumhur dalam masalah ini, tetap thahirun mutahhir. Dan pembahasannya telah kita lewati berkali-kali tentang hadis yang terkait dengan masalah ini, yaitu mandi bersama suami istri. Bahkan apa, ada tambahan, bukan mandi biasa, zada muslimun wa wahab an syu'bah minal janabah. Ini min yang ketiga, dalam satu hadis ada 3 min, Masya Allah. Ini adalah min sababiyah, disebabkan karena junub. Minnya kata Al-Hafidz dan kata Al-Munawi ini adalah sababiyah. Zada muslim, ini adalah Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri, guru dari Imam Bukhari, juga guru dari Imam Imam Abu Dawud. Sebenarnya beliau ini adalah rijal kutubus sittah. Semua ashab kutubus sittah meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim. Hanya saja melewati perantara. Kalau Bukhari dan Abu Dawud langsung belajarnya kepada Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi ini, Abu Amr. Yang lain-lain kutubus sittah, sisa kutubus sittah yang lain semuanya menggunakan perantara. Baik. Wahab ini juga gurunya Imam Bukhari, Wahab bin Jarir bin Hazim. Beliau adalah Basriyun juga, min asbatin nas fi Syu'bah. Dua-duanya memang sama-sama belajar ke Syu'bah, Muslim bin Ibrahim. Dua-duanya adalah siqatun sabat, tapi Wahab bin Jarir bin Hazim ini lebih kuat lagi, termasuk murid Syu'bah yang terkuat. Kata Al-Hafidz, di sebagian naskah tertulis Wuhaib, dan ini keliru kata beliau. Yang betul adalah naskah dari jumhur yang meriwayatkan dari Bukhari, yaitu Wahab, bukan Wuhaib. Adapun Wuhaib bin Khalid, beliau Abu Bakar, ini Basriyun juga, Basri, tetapi beliau itu selevel Syu'bah, bukan muridnya Syu'bah, tapi selevel dengan Syu'bah. Dikatakan dalam biografinya yang Wuhaib ini, tapi Anda dapatkan di sumber yang lain, bukan dari Fathul Bari. Dikatakan bahwasanya setelah Syu'bah tak ada yang lebih hebat dalam masalah rijal melebihi Wuhaib bin Khalid. Intinya yang betul Wahab, muridnya Syu'bah, bukan temannya Syu'bah, bukan Wuhaib. Ada tambahan apa ini tadi? Minal janabah. Insya Allah syarah yang ini telah kita lewati. Maka kita langsung masuk saja kepada bab yang baru. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala al-babul ashir, bab yang ke-10, babu tafriqil ghusli wal wudu. Bab memisahkan mandi dan wudu. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini menurut Al-Hafidz adalah yaitu menjelaskan bolehnya untuk memisahkan antara mandi, bukan mandi dengan wudunya, tapi dalam masalah wudu itu sebagian anggota badan itu dipisah, tapi ya jangan lama-lama ya. Jangan setelah mencuci wajah kemudian mengusap rambut kepala itu mencuci tangan kemudian mengusap rambut kepala 1 jam kemudian, jangan selama itu, nanti batal. Tapi dekat-dekat aja boleh karena suatu udzur misalkan, itu dalam wudu. Demikian pula dalam masalah mandi, jangan dipisahkan lama-lama. Ini penjelasan Al-Hafidz demikian. Jadi bukan memisahkan antara mandi dan wudu, tapi di dalam amalan-amalan mandi sendiri sebagiannya dipisah, dalam amalan wudu sebagiannya dipisah. Ini boleh, tapi jangan lama-lama. Ini terjadi khilaf di kalangan ulama, tapi semoga dimaafkan, yaitu dalam artian tidak perlu mengulang kembali. Yang lain mengatakan wajib mengulang kalau dia lupa. Ini khilaf panjang disebutkan oleh Al-Hafidz, khilaf di kalangan ulama tentang itu, kalau lupa atau kalau sengaja atau apa. Sebagian mengatakan yaitu kalau lupa tidak mengapa, tapi kalau sengaja sampai kering maka ini batal, wajib mengulang kembali. Karena syaratnya adalah istilahnya muwalah, susul menyusul dengan cepat, tidak ditunda lama-lama. Memang ada khilaf. Adapun yang dipilih oleh Bukhari boleh walaupun sampai kering, tapi ya mestinya jangan sampai ekstrim kan, 2 jam lagi ya. Tentunya ini dikatakan berarti wudunya tidak sah itu. Maksudnya kita tak perlu katakanlah paling tak masuk untuk dari buat ya.
Yang penting jangan sampai bagian yang sebelum kepala itu sudah kering. Kalau sudah kering sebaiknya kita ulang dari awal. Berarti apa? Agak lama istilahnya. Wa yudhkaru an ibni Umar annahu ghassala qadamaihi ba'dama jaffa wudu'uh. Disebutkan dari Ibnu Umar bahwasanya beliau mencuci kedua telapak kakinya setelah air wudhunya itu kering. Kata Al-Hafidh ini diriwayatkan dari apa? Di dalam Muwatta meriwayatkan, yaitu Ma'ruf Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya pernah Ibnu Umar beliau berwudhu di pasar. Kemudian apa? Bagian kakinya belum dicuci sampai beliau pergi ke masjid, baru cuci kaki dalam keadaan yang lain sudah kering. Dan sanadnya sahih ya, jelas sangat sahih ya. Malik Nafi' an Ibnu Umar. Mungkin ini adalah ijtihad beliau atau mungkin tidak sengaja karena air di pasar waktu itu habis, mau tidak mau ini terpaksa, namanya terpaksa, akhirnya cari ke masjid. Dan jelas di masa itu cari air susah, masa sekarang insya Allah lebih mudah. Kita masih ada waktu sedikit ya, kita masuk ke hadisnya. Qala rahimahullahu taala al-hadisul khamis wasitun ba'dal mi'atain 265. Haddatsana Muhammad ibnu Mahbub. Qala haddatsana Abdul Wahid. Ini agak panjang, kita langsung itu aja ya, sebutkan rawinya. Muhammad ibnu Mahbub, beliau ini diperselisihkan apakah sebenarnya beliau itu Muhammad ibnu Hasan. Al-Hasan julukannya adalah Mahbub, tapi yang dirajihkan oleh Al-Hafidh memang Mahbub. Muhammad ibnu Mahbub, dan beliau adalah Basri, Siqah. Qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad. Beliau ini adalah Siqah dan min asbatin nas fil A'mash. Berarti termasuk apa? Jajaran murid terbaik walaupun tidak sebaik Abu Muawiyah Ad-Dharir. Abdul Wahid bin Ziyad beliau Abu Bishr. Kunyah yang kedua adalah Abu Ubaidah. Kalau Muhammad bin Mahbub wallahu a'lam. Ana tak ingat kunyah beliau. Al-A'mash ma'ruf, beliau adalah apa? Abu Muhammad Sulaiman ibnu Mihran al-Kufi, imam di dalam 4 perkara. An Salim ibni Abil Ja'ad. Salim ini Kufi. Kunyahnya wallahu alam, tidak diketahui. An Quraib maula ibni Abbas, beliau Abu Rishdin al-Madani. Quraib ibnu Abi Muslim al-Madani. Di sini ada tiga tabi'in. A'mash itu min shighari tabi'in. Salim bin Abil Ja'ad ini apa itu? Tabaqatul wusta, tabi'in yang pertengahan. Quraib ini adalah min kibari tabi'in, maula ibni Abbas. An ibni Abbas ma'ruf Abul Abbas Abdullah, habrun bahrun turjumanul Quran. Qalat Maimunah bintul Harits al-Hilaliyah al-Qurasyiyah. Saudari dari apa? Lubabah ibu dari Ibnu Abbas, Lubabah as-Sughra. Kalau Lubabah al-Kubra ini ibu dari siapa? Khalid ibnul Walid. Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bih. Saya pernah meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air yang tujuannya atau sifatnya adalah dipakai untuk mandi. Nabi mandi. Fa afragha ala yadayhi, beliau mencurahkan kepada kedua tangannya. Fa ghassalahuma, beliau mencuci keduanya. Ini telah kita lewati hadis ini, makanya tidak perlu disyarah panjang lebar, menunjukkan apa? Sunnahnya adalah mencuci kedua tangan. Dan telah kita lewati, Nabi terkadang tidak mencuci kedua tangan. Dijelaskan oleh Al-Hafidh, kalau memang Nabi khawatir tangannya kotor, beliau mencuci lebih dahulu. Tapi kalau tidak khawatir, maka tidak mencucinya. Marrota ini ausalasan, 2 kali atau 3 kali. Telah kita lewati, yang rajih, yang ragu siapa? A'mash. Sebagian seperti Al-Karmani mengatakan yang ragu adalah Maimunah, tapi yang betul adalah Al-A'mash, kata Al-Hafidh, yang ragu. Summa afragha biyaminihi ala shimalih. Setelah itu beliau mencurahkan dengan tangan kanannya, mengambil air dengan tangan kanannya untuk mencuci tangan kirinya. Untuk mengucurkan air ke tangan kiri, tujuannya apa? Fa ghassala madzakirah. Beliau mencuci kemaluannya itu. Jamak dari apa? Midkar. Padahal jelas yang namanya zakar itu tiap orang hanya satu. Tapi kenapa dijamak? Kata Al-Hafidh,
ini adalah apa? Penjamaan berdasarkan seringnya penggunaan. Dikatakan madzakir, padahal hanya satu. Tayyib. Summa dalaka yadahu bil ard. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Ini dalam balaghah dikatakan apa itu? Dzikrul kul urida bihil ba'd. Penyebutan semua. Karena apa? Yadahu kita tahu dalam masalah usul fikih, idhofah itu menunjukkan takmim. Yadah yaitu semua tangan, tapi yang dimaksudkan hanya tangan kiri. Digosokkan ke tanah sebagaimana dalam riwayat yang lain, tangan kiri yang digosokkan. Ini mimbabil mubalaghah fil inqa fit tanqiyah, yaitu sungguh-sungguh di dalam mencuci. Walaupun dengan air pun cukup, tetapi apa? Untuk betul-betul mubalaghah digosokkan ke tanah. Tapi ya secukupnya ya. Summa madmadha wastansyak. Setelah itu mulailah beliau berwudu dengan apa? Yaitu berkumur-kumur dan melakukan istinsyak. Summa ghassala wajhahu wa yadayhi, mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Wa ghassala ra'sahu salasan. Kata Al-Hafidz, jelas yang dimaksudkan adalah juga apa? Mengusap kepala. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam Fathul Bari beliau. Hanya saja tidak ada di seluruh riwayat Maimunah lafaz mengusap kepala, tapi boleh jadi ini ma'ruf, orang-orang tahu yang namanya wudhu yang mengusap kepala sebagaimana dalam hadis Aisyah. Ini sekedar apa? Meringkas saja. Setelah mengusap kepala, tidak mencuci kaki, tapi mulai mengurus mandi, yaitu mencuci kepala 3 kali. Kita tahu lain antara mengusap kepala dengan mencuci kepala. Masalah mencuci kepala ini amalan wudhu. Masalah mengusap kepala amalan wudhu. Masalah mencuci kepala ini adalah amalan mandi. Tayyib. Summa afragha ala jasadih. Setelah itu beliau mencurahkan air ke seluruh badannya. Summa tanaha min maqamih. Selanjutnya beliau berpindah dari tempat berdirinya yang tadi. Demi apa? Selamat dari apa? Dari air, mungkin airnya tercampur dengan yang agak kotor atau yang najis, barangkali beliau khawatir, maka beliau berpindah. Fa ghassala qadamaihi. Setelah itu beliau mencuci kedua telapak kakinya. Ini sisi pendalilan Imam Bukhari, boleh memisahkan antara mengusap kepala dengan apa? Mencuci kaki. Padahal ini amalan wudhu. Hanya saja memang khilafnya panjang dalam masalah ini. Sebagian mengatakan tak masalah antara mandi dengan wudhu itu jaraknya dekat aja kan. Antara apa itu? Mengusap kepala sampai mencuci kaki, ini jaraknya dekat. Waktunya tidak sampai bagian rambut kepala itu kering secara umum. Tapi yang jadi masalah adalah kalau bukan disela-selai dengan mandi. Ini yang jadi masalah yang diperbincangkan panjang lebar. Lebih selamatnya jangan kita memisahkan kalau tidak ada udzur. Selesaikan wudhunya sebagaimana mestinya di selain masalah mandi. Kalau dalam masalah mandi memang dalil-dalil yang ada menunjukkan yaitu apa? Kita boleh memisahkan antara memisahkan mencuci kaki dari amalan wudhu yang tadi itu di awal mandi itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Baik. عمر أنه وصل اليمين بعد ما جاء وضوء هذا يشترط يعني يطلب النية يعني النية تتوالى يعني wallahu a'lam. La'allahu min ijtihadati Ibni Umar au indahu udzur wallahu a'lam. Labudda minan niyah, labudda min ani tawalin niyah. Aywa. Yaitu maksudnya adalah apa? Tetap diniatkan nanti saya akan segera cuci kaki kalau mendapatkan air ya, tetap ada niat. Sehingga nanti kalau kita mencuci kaki memang niatnya ini adalah bagian dari wudhu tadi. Baik. Wallahu a'lam. La syakka anna niyah qabla al-amal. Hasal al-khilaf amma al-Imam Ahmad ta'ala qal mukhayyar baina al-amal bi hadisi Aisyah awil amal bi hadisi Maimunah fi mas'alati madza ani ta'khiri ghuslil qadamain. Imam Ahmad memilih apa? Mukhayyar, boleh kita memilih mengamalkan hadis Aisyah, zahir hadis Aisyah yaitu mencuci kaki langsung gabung dengan wudhunya itu, atau mengamalkan hadis Maimunah yaitu mengakhirkan pencucian kaki. Boleh, tak masalah, jaraknya dekat. Wallahu a'lam.